Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi manna alaina wa alal mu'minina khassah wa alal alamina ammah binabiyyihi wa habibihi wa rasulih wa safiyyihi wa kanimihi wa khalilih insani ainil wujud wassabab fi kulli mawjud wal wasilah fi kulli mahmud habibil ma'bud wa imamir ruka'is sujud man ismuhu Muhammadun wa Ahmad wa Hamidu wa Mahmud. Sahibil maulidil a'zam wal maqamil afkham, al-imamil muqaddamil aqdam, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat para jamaah sekalian dan segenap ikhwan akhwat ashab ahbab muslimin muslimat mukminin mukminat dimanapun berada, wabil khusus para habaib, para ulama, para masyayikh, para da'i, para asatidzah yang sangat dimuliakan, yang sangat dicintai, dan siapapun yang ikut andil dalam mewujudkan acara pengagungan, acara peringatan, acara pengenalan, acara penyebar luasan kebesaran, keagungan, keistimewaan kesucian, keunggulan, kewangian, kelahiran kekasih Allah teragung
Rasul Allah termulia, Nabi Allah teristimewa, hamba Allah terdepan, penutup seluruh para rasul dan para nabi, seperti juga pembuka kenabian di alam malakut sebelum semua nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam diciptakan. Dialah kekasih Allah yang Allah jadikan wasilah terawal dan wasilah teragung, yakni wasilah bagi keberadaan semua ciptaannya dan wasilah bagi rahmat dan segala kebaikannya yang Allah taburkan ke seluruh ciptaannya. Dialah junjungan kita semua, imam kita semua, suri toladan kita semua, cahaya kita semua, kebesaran kita semua, keagungan kita semua, barakah kita semua, kewangian kita semua, keberuntungan kita semua, kebanggaan kita semua. Sang pengasih dan penyayang kepada kita semua, sang penolong kepada kita semua, sang pendidik, pengajar, pentarbiyah kita semua, sang penyelamat kita semua, penerang hati kita semua, penyampai kita semua kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, pelindung kita semua, penenang hati kita semua, pembahagia hati kita semua, harapan yang terbesar kita semua, cita-cita yang tertinggi kita semua. Dialah junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diagungkan oleh Allah dari azalinya sampai keabadiannya, yang dicintai oleh Allah dari azalinya sampai keabadiannya, yang disucikan oleh Allah dari azalinya sampai keabadiannya, yang diwangikan oleh Allah dari azalinya sampai keabadiannya, yang diunggulkan oleh Allah dalam segala kebaikannya dari azalinya sampai keabadiannya, yang disempurnakan oleh Allah dari azalinya sampai keabadiannya, yang dipuji-puji oleh Allah dari azalinya sampai keabadiannya.
yang mana kita semua bersyukur dan beruntung, seberuntung-beruntungnya khususnya mukminin mukminat, muslimin muslimat, umumnya semua alam semesta, dengan diciptakannya beliau, dengan didohirkannya beliau di alam dunia yang disebut dengan kelahiran atau maulid, dengan diutusnya beliau di muka bumi ini, dengan ditakdirkannya kita semua menjadi umatnya, dan kita mendapatkan ajarannya yang sempurna, walaupun kita menerima hanya sedikit karena kesalahan-kesalahan kita, seperti yang tadi oleh Ananda Muhammad Idris dijelaskan, bukan nabi yang tidak sayang secara sempurna kepada kita, bukan nabi yang tidak menganugerahi kita dengan sempurna, tapi kitanya yang tidak mau menerima kasih sayang Nabi kecuali sedikit. Cirinya usaha kitanya tidak serius, usaha untuk mendapatkan ilmu Nabi tidak serius, ngaji menjadi nomor sekian, kan? Kalau mencari pengetahuan yang bukan dari jalur Nabi SAW, sungguh-sungguh habis hari-hari kita digunakan untuk memikirkan, untuk menghayalkan, untuk menyaksikan, mendengarkan, menghafal, berbagai hal yang tidak ada mata rantainya dari Nabi. Habis hidup kita siang dan malam dengan kerja-kerja, perbuatan dan ucapan yang sama sekali ini bukan sebagai ketaatan kita kepada ajaran Nabi. Ini bukan sebagai sunnah-sunnah Nabi. Nah, karena tidak sungguh-sungguhnya kita, maka kita mendapatkan sedikit dari Nabi. Kalau para ulama bisa mendapatkan lebih banyak karena usahanya, peras keringat banting tulang, sungguh-sungguh. Kalau para wali menjadi wali hingga mustajab doanya, dikasih keistimewaan oleh Allah, dikasih karomah khawarik lil adat, karena lebih sungguh-sungguh lagi di dalam menyerap ilmu Nabi dan di dalam mengamalkannya, dohir dan batinnya.
di dalam akhlak dan adab yang Nabi ajarkan. Jadilah wali. Kenapa ada yang jadi syuhada, syahid? Karena dia sungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agama Nabi sampai berani mati. Matilah dalam perjuangan tersebut sehingga mendapatkan pangkat syahid. Semua pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Allah adalah karena usaha keras yang menjadi wasilahnya. Usaha keras ya, siang dan malam, mujahadah, memerangi hawa nafsu, memerangi keinginan-keinginan kepada yang selainnya, apalagi yang menghalangi hasilnya yang dicita-citakan. Memerangi setan kan? Allah menyibukkan hati, menyibukkan mulut, menyibukkan badan dengan semua amalnya masing-masing yang diridhai oleh Nabi. Berjuang keras sehingga setiap harinya terus oleh Allah ditingkat-tingkatkan derajatnya kepada derajat yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Sampailah kepada maqam wusul, yakni ma'rifat kepada Allah. Sampailah kepada maqam mukasyafah, keterbukaan kepada hal-hal yang gaib yang Allah rahasiakan kepada umumnya manusia. Sampailah kepada maqam ijabah doa. Hatta yang khawarik lil adat seolah biasa baginya. Dengan sekejap mata Allah mengabulkan hajat-hajat hambanya yang seperti ini. Allah maka kita tidak bisa menyalahkan Nabi. Yang harus disalahkan oleh kita adalah diri kita. Orang pintar tentu ada sebabnya. Orang naik derajatnya ada sebabnya. Kan? Orang jadi terpuji ada sebabnya. Orang sampai dikabul doa, sampai jadi ulama, jadi wali, ya ada sebabnya. Karena sebabnya tidak digarap, tidak diperjuangkan dalam menggarap faktor-faktor penyebabnya dengan sesungguh-sungguhnya, akhirnya tidak mendapatkan buah. Ada mendapatkan buah tapi hanya sedikit sekali. Ya, maka kita harus menyadari kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita dalam hidup. Tapi walaupun begitu, kita harus yakin bahwa kesempurnaan kita sebagai manusia hanyalah dengan cara mengikuti kepada jejak Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad.
keterpujian, kesucian, keunggulan, keistimewaan, kebenaran, kewangian hanyalah di dalam ittiba, mengikuti kepada semua jejak-jejak Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Secara sempurna dalam mengikutinya. Kita harus yakin seperti itu. Manusia dan bangsa jin ini tidak akan bisa mendapatkan kebenaran tanpa lewat Nabi. Manusia dan bangsa jin di muka bumi ini tidak akan bisa memiliki kesempurnaan tanpa melalui Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pahami? Cari jalan lewat siapa saja, dengan cara apa saja, walaupun kita punya umur ribuan tahun, walaupun kita menghabiskan segala harta kita, andai dunia ini milik kita semuanya, lalu kita habiskan di dalam apa? Dalam berjuang untuk meraih kesempurnaan. Ingat, untuk meraih kebenaran, untuk meraih keterpujian yang hakiki dan abadi, untuk meraih keselamatan, kebahagiaan yang hakiki dan abadi, tidak mungkin, harus diyakini, tidak mungkin bisa didapatkan oleh manusia dan bangsa jin sampai kiamat terjadi tanpa melalui Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Apa maksud melalui Nabi kita? Artinya apa? Begini, satu, dan satu, meyakini dulu seyakin-yakinnya bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf dan sampai Sidna Adnan yang dilahirkan di Makkah pada hari Senin, kan? Yang hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dikuburkan di Madinah. Ya. Beliau betul-betul utusan Allah. Betul-betul utusan Allah. Yakin sepenuh hati. Kan? Ini yang pertama ini. Ini yang pertama. Apa yang menjadi tanda bahwa beliau sebagai utusan Allah? Di antaranya yang menjadi tanda beliau sebagai utusan Allah, memiliki sifat sidiq, jujur. Maksudnya jujur dari kapan? Dari semenjak dilahirkan. Ini harus dicatat nih. Dari semenjak dilahirkan. Ya. Jujur sampai wafatnya, tidak pernah bohong. Lalu yang kedua, tanda bahwa beliau sebagai utusan Allah adalah amanah.
Apa itu amanah? Terjaga beliau dari melakukan yang diharamkan oleh Allah, dari melakukan yang dimakruhkan oleh Allah, bahkan dari melakukan yang kurang baik, dari melakukan kemunkaran, dari melakukan kezaliman kepada sesama makhluk, ketidakadilan kepada sesama makhluk, dan sedikit pun. Dari kapan itu? Dari mulai lahir hitungannya sampai wafat tidak pernah terjadi. Ini tanda bahwa manusia seperti itu bisa disebut rasul. Yang ketiga adalah fatonah. Apa fatonah? Dikasih kecerdasan yang luar biasa hingga mampu mendirikan hujah-hujah yang akurat, yang bisa mengalahkan hujah-hujah siapapun yang berhujah. Atas kesalahannya, atas kesesatannya mereka, atas kebodohannya mereka, atau mungkin mereka merasa benar padahal hakikatnya salah. Mereka tidak tahu bahwa dirinya itu ada pada jalan yang salah, maka mereka bisa kalah seluruh hujahnya dengan hujah yang sangat ringkas dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena fatonahnya, karena kecerdasannya, karena juga kecerdasannya, Allah mampu menempatkan segala perkara dalam tempatnya, mentertibkan seluruh perkara pada tempatnya. Ini karena kecerdasannya. Karena kecerdasannya mampu memahami semua makna kalamullah seluruhnya, di mana manusia tidak akan mampu menguasai makna Quran secara keseluruhan. Dan karena fatonahnya mampu menguasai semua makna Quran seluruhnya, karena kecerdasannya. Karena kecerdasannya segala hal semuanya terekam, tidak ada lupa. Lihat, itu terjadi dari mulai lahir sampai wafat, kelihatan fatonahnya oleh manusia. Ya, kecerdasannya kelihatan oleh manusia. Allah apalagi tanda-tanda bahwa beliau sebagai utusan Allah mampu menjalankan tugas-tugas dari Allah dengan sempurna. Ingat, dengan sempurna, dan berakhlak yang mulia di seluruh sisi. Kemuliaan sifat, keterpujian akhlak, semua ada pada diri beliau. Dan ini nampak di hadapan semua manusia sebelum diangkat menjadi rasul. Sebelum diangkat menjadi rasul, tidak ada kekeliruan sedikit pun, tidak ada dosa yang dilakukan sedikit pun, tidak ada kemunkaran yang pernah dilakukan sedikit pun, dari mulai dilahirkan sampai wafatnya, di mana semua manusia tidak akan mampu punya sifat seperti itu, tidak akan mampu.
bagaimana keistiqomahannya di dalam menjalankan perintah Tuhannya. Lalu juga dilihat dari kesungguhan dan sepak terjang di dalam menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya disampaikan ke seluruh manusia dan bangsa jin. Manusia semua melihatnya tanpa pamrih, tidak menunggu diundang, dan juga tidak berhenti karena dihalang dan dihadang, bahkan karena diperangi sekalipun, karena dicaci, dimaki, difitnah, didustakan, tetap tidak pernah berhenti dalam menjalankan tugas Tuhannya. Allah, 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 Allah. Ini kelihatan, ini tanda-tanda bahwa beliau sebagai utusan Allah. Maka tidak heran kalau ketika beliau diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mempublikasikan kerasulannya mula-mula kepada istrinya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, dan juga kepada saudara-saudaranya yang lain. Maka saat itu spontan banyak yang mempercayai bahwa beliau sebagai utusan Allah tanpa mereka melihat mukjizat yang ada pada diri Rasul. Kenapa begitu? Kenapa? Karena semuanya sudah mengetahui siapa Muhammad dari mulai lahir sampai mengaku sekarang jadi utusan Tuhan. Kan? Semua tahu. Sehingga apapun yang diceritakan oleh beliau tidak pernah disangkal, diingkari. Kenapa? Karena tidak pernah menemukan ketidakjujuran, dusta, tidak pernah menemukan maksiat, dosa, tidak pernah menemukan kemunkaran, tidak pernah menemukan kezaliman, hatta dari mulai kecilnya. Di masa kecilnya berbeda dengan umumnya anak-anak kecil, iya. Fahami. Dan semua tahu kecerdasannya yang luar biasa, kecerdasannya, sehingga tidak ada jalan untuk tidak percaya ketika beliau mengatakan ini Rasulullah, sesungguhnya saya adalah utusan Allah. Maka berimanlah orang-orang yang beriman saat itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan melihat sifat-sifat kerasulan sudah hadir dari mulai kecil, dari sebelum diangkat menjadi Rasul, dari sebelum Nabi mengakui sebagai Rasul. Pahami? Ditambah setelah itu, setelah dohirnya mukjizat, setelah dohirnya mukjizat, ketika ada yang menyangkal, ada yang kan mengetes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata mereka bahwa semua Rasul punya mukjizat, sekarang kamu mengakui sebagai utusan Allah, apa mukjizatmu? Lalu Rasulullah menantang kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Terjadilah kan bulan turun jadi 12, kan? Terjadilah itu, terjadilah ini, terjadilah. Sebetulnya ini mukjizat, kan? Mukjizat ini bukan merupakan sifat kerasulan yang paling mendasar. Sifat kerasulan yang paling mendasar 4, dan adalah sifat sidiknya dari mulai lahir, tuh kan?
sifat amanahnya dari mulai lahir, sifat fatonahnya dari mulai lahir, kan? Sudah kelihatan. Begitu mengaku sebagai Rasul, dan Rasul mesti diutus oleh Allah untuk menyampaikan tugas-tugas yang suci dari Allah. Lalu kelihatan bahwa Muhammad ini benar-benar serius, sungguh-sungguh dalam menyampaikannya, tanpa pamrih, tidak menginginkan dipuji, tidak karena ingin diberi, tidak berhenti karena ditolak, didustakan, difitnah, dibohongkan, sampai diperangi Allah. Ini yang pokok sifat. Ini yang pokok. Nah, lalu banyak dari orang-orang yang beriman kepada beliau setelah menyaksikan mukjizat, khawariq lil adat. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Bagaimana kita kepada Nabi itu bagaimana? Yang pertama adalah iman, yakin bahwa beliau adalah utusan Allah sepenuh hati. Yang kedua, bagaimana kita kepada Nabi itu? Ketika kita ingin mendapatkan kesempurnaan segala kebaikan, kan, lewat Nabi kita. Yang kedua adalah kecintaan kita kepada Nabi. Kecintaan kita ini mau tidak mau syarat ini. Kalau kecintaan Rasul kepada kita sallallahu alaihi wasallam sudah tidak diragukan lagi, tidak usah dipinta, tidak dituntut, kan? Segala perjuangan Nabi di dalam menyampaikan risalah dari Allah, surat dari Allah Rabbul Alamin, ilmu pengetahuan dari Allah, kan? Ajaran-ajaran yang mulia dari Allah, berjuang siang dan malam, hingga dihadang pun tetap berjalan dengan terus, tidak pernah patah semangat ataupun surut, kan? Sedikit pun. Ingat, walaupun diperangi, ini menunjukkan kecintaan beliau yang tiada bandingannya kepada umat. Saking, kan, cintanya beliau kepada umat, ingin umat ini menjadi umat yang mengenal Allah, yang bisa menyembah Allah, hingga meraih keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi sampai surga. Sehingga beliau siap berkorban, dicaci, dimaki, nggak peduli. Beliau siap menanggungnya, beliau siap sabarnya. Hatta beliau dizalimi, beliau diperangi, tidak pernah membalas siapapun yang berbuat jelek sebesar apapun kepadanya dengan kejelekan lagi sekecil apapun daripadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Cinta, dibangun cinta ini, kan? Namun cinta ini, para jamaah sekalian, cinta ini kaitannya dengan segala hal, segala perkara yang bisa menarik hati siapapun untuk cinta. Apa perkara yang bisa menarik untuk cinta? Yaitu kesempurnaan
yaitu keunggulan-keunggulan, keistimewaan-keistimewaan yang ada pada diri Nabi, keterpujian-keterpujian yang ada pada diri Nabi. Ingat, seluruh akhlak sifat, ingat, yang agung yang ada pada diri Nabi, perbuatan-perbuatan yang begitu menguntungkan umat yang ada pada diri Nabi, ucapan-ucapan Masya Allah yang begitu ucapan-ucapannya menjadi cahaya dan obat bagi umat ini. Allah. Nah, ini keistimewaan-keistimewaan, kesempurnaan ini yang bisa menggait hati siapapun, hingga hati siapapun yang melihatnya, yang menyaksikannya, yang mendengarkannya bisa jatuh cinta. Karena urusan cinta ini kan tidak berkaitan kecuali dengan itu. Tidak bisa hati kita cinta kepada sesuatu atau kepada seseorang yang kita sama sekali tidak tahu keistimewaannya. Apalagi kalau kita tahu keburukannya. Kira-kira cinta enggak? Enggak. Hati manusia bisa cinta karena apa? Karena menyaksikan kesempurnaannya, menyaksikan keistimewaannya, keterpujiannya, keunggulannya dalam segala kebaikannya. Ingat, fahami. Maka untuk membangun cinta ini, si hati ini harus tahu dulu kepada keistimewaan, kepada kesempurnaan, keterpujian, segala kebaikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mau membangun kepercayaan. Bagaimana mungkin hati bisa percaya kepada Nabi kalau tidak tahu bahwa Nabi itu terpercaya? Kira-kira kita mau nitip uang, jangankan ratusan miliar, 1 juta saja, di orang yang tidak punya sifat terpercaya, kira-kira percaya enggak? Oke. Kira-kira percaya enggak kepada omongan orang yang dia tidak punya sifat terpercaya, tidak punya sifat jujur? Percaya enggak? Tuh kan. Maka dan hati ini harus tahu, kalau ingin yakin seyakin-yakinnya kepada Nabi, bagaimana sifat keterpercayaannya Nabi, bagaimana sifat kejujurannya Nabi, bagaimana sifat dan fatonahnya Nabi, bagaimana sifat tablignya Nabi, kan? Ditambah dengan apa? Mukjizat Nabi. Perlu tahu kita. Jadi kita harus sering mendengarkan dongeng-dongeng tentang itu, agar hati kita ini yakin, bertambah yakin, gitu kan? Nah, kalau kita mau cinta gimana? Ya, cinta itu kan kaitannya dengan keistimewaan, kesempurnaan, keunggulan dalam segala kebaikannya. Maka kita harus tahu bagaimana kesempurnaannya Kangjeng Nabi Muhammad, bagaimana keunggulannya Kangjeng Nabi Muhammad dalam segala sifat kebaikannya, bagaimana keistimewaannya Kangjeng Nabi Muhammad, kan? Bagaimana keterpujiannya Kangjeng Nabi Muhammad. Allah, kita harus tahu, baik dari sisi apa, jasadnya yang agung, yang dohir, kan? Maupun dari sisi perbuatannya yang dohir, maupun dari sisi ucapan-ucapannya yang dohir, kan?
keistimewaan harus tahu, baik dikala sudah mengaku beliau jadi Rasul maupun sebelumnya, termasuk kelahirannya. Kenapa kelahiran ini penting dibuka? Karena pada kejadian-kejadian kelahiran Nabi itu banyak keistimewaan-keistimewaan yang tidak terjadi pada diri manusia siapapun ketika dilahirkan, sebelum dilahirkan, setelah dilahirkan, di masa kecilnya. Ini yang bisa menarik perhatian kita. Maka perlu untuk menarik perhatian kita, untuk bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi, mengetahui itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Oke, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ini dasar, ini adalah mengagungkan Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Apa maksud mengagungkan? Hati, kan? Mengagungkan Nabi. Tapi para jamaah, hati ini tidak bisa mengagungkan seseorang kalau tidak tahu dengan keagungannya. Dari sisi mana keagungannya? Bagaimana mungkin si hati ini mengagungkan seseorang kalau tidak tahu sisi keagungannya? Disinilah kita perlu mengetahui, sering mendengar, kan, tentang keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sebelum diangkatnya jadi Rasul, di masa kecilnya, termasuk kelahirannya. Karena kelahirannya kelahiran yang jelas diagungkan oleh Allah, kan? Bahwasanya keistimewaan dan banyaknya kejadian-kejadian sebelum dilahirkan, di waktu dilahirkan, setelah dilahirkan, menunjukkan bahwa Rabbul Alamin mengagungkan beliau, kan? Bukan sekedar keagungannya setelah diangkat menjadi Rasul saja, kan? Untuk menambah plus, kita harus mengenal keagungan Rasulullah SAW dari sebelum menjadi Nabi, menjadi Rasul. Nah, keyakinan dan mahabbah, cinta dan ta'zim dalam hati kita ini tidak bisa terbentuk, apalagi sampai sempurna, kecuali si hati kita ini mengenal persis kepada poin-poin yang barusan. Dan perlu terus diingat, hari-hari kita mengingatnya, mengingat keagungan Rasulullah, mengingat kesempurnaan Rasulullah. Jangan dilupakan, terus kita mengingatnya. Jangan menunggu bulan Maulid, jangan menunggu ada acara seperti ini, tapi hari-hari kita harus sering mengingat keagungan, keistimewaan, keterpujian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kecintaan ini stabil, keyakinan ini stabil, pengagungan ini stabil, dan terus berkembang, bertambah hingga dalam alam hati kita tidak ada ruang sedikit pun, ingat, yang kosong dari keyakinan, dari cinta, dari ta'zim kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nah, ini urusan dasar, ini urusan yang mendasar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin mendapatkan segala kebaikan dari Allah, yang mana segala kebaikan dari Allah semuanya lewat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat oleh kita. Nah, dari yang tiga hal ini, nah, nanti akan berkembang. Ketika hati sudah penuh dengan yakin, ingat,
bahwa beliau utusan Allah, ketika hati sudah penuh dengan cinta kepada beliau, ketika hati sudah penuh dengan rasa takzim kepada beliau, nah disinilah nanti akan lahir, kan? Akan lahir berbagai sifat-sifat hati, sikap-sikap hati kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk akan lahir rindu, termasuk akan lahir juga ingin tahu apa yang diajarkannya, termasuk juga akan lahir semangat ingin mengikuti jejak-jejaknya, ingin meniru akhlaknya, kan? Ingin memenuhi segala sesuatu saya dengan ajarannya dan dengan sunnah-sunnahnya, kan? Allah dengan penuh cinta dan ingin memperjuangkan ini semua, baik untuk diri saya, keluarga saya, dan untuk semua manusia. Dengan senang hati saya berkorban, dengan penuh bahagia saya berkorban dalam perjuangan. Kenapa? Karena cinta, yakin, takzim sudah memenuhi dada. Ingat, nanti mah tidak harus diajak-ajak, tidak harus dipinta, tidak harus dihimbau-himbau. Enggak. Untuk berjuang di jalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau yakin, cinta, takzim sudah memenuhi jiwa, pasti bakal otomatis pengorbanan menjadi kebanggaan, pengorbanan menjadi kecintaan, pengorbanan menjadi kebahagiaan tersendiri. Paham? Catat nih, catat ini oleh kita, catat, ini mendasar sekali, ini mendasar sekali. Orang yang hatinya sudah cinta, yakin, ta'zim, bagaimana mungkin bisa lupa dari yang dicintai olehnya? Bagaimana mungkin bisa kurang ajar, su'ul adab, merendahkan kepada orang yang hatinya sudah penuh, jiwanya sudah penuh dengan pengagungan kepadanya, dengan pengetahuan tentang keagungan-keagungannya, dengan pengetahuan tentang keterpujian-keterpujiannya, keunggulannya, kesempurnaannya. Bagaimana mungkin bisa merendahkan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Maka segala yang berkaitan dengan yang dicintai dan dengan yang diagungkan, dengan yang diyakini, pasti semuanya akan dicintai, akan diagungkan, akan diyakini. Segala urusan yang berkaitan dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW pasti semuanya akan diyakini, akan dicintai, akan diagungkan. Ini majelis seperti ini, majelis siapa? Majelisnya Rasulullah, kan? Oh, makan dengan tangan kanan ajaran siapa? Rasulullah. Pasti akan diyakini, dicintai, diagungkan. Allah, kan? Ini sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasulullah SAW. Pasti akan dicintai, diyakini, diagungkan. Apapun yang berkaitan Allah. Catat, catat. Apapun yang dicintai oleh Rasul, yang diagungkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti hati ini akan meniru Rasulnya, mengikuti Rasulnya. Kalau hati ini sudah yakin kepada Rasul, sudah cinta dan ta'zim sepenuh hati kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati akan mencintai dan akan memuliakan semua para sahabatnya, semua keluarganya, semua, kan, nasabnya ke atas, nasabnya ke bawah, semua ya, umatnya. Hati ini pasti akan mencintai semua umat, dan hati ini pasti akan mencintai perjuangan dalam mendakwahkan segala yang didakwahkan olehnya. Pahami? Karena hati sudah mencintai kepadanya.
Karena hati sudah meyakini kepadanya, karena hati sudah mengagungkan kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, di sini perlunya kita sering mengadakan maulid, membacakan tentang keagungan beliau, kesempurnaan beliau, keterpujian beliau. Itulah. Kalau yang sudah yakin, yang sudah cinta, yang sudah ta'zim, majelis maulid itu merupakan majelis asyik-asyikan dengan Rasulnya. Kalau yang belum sampai, majelis maulid itu adalah majelis penambahan, kan? Tegangan. Ingat, tegangan apa? Tegangan keyakinan, tegangan kecintaan, tegangan pengagungan, terus ditambah, tambah, kan? Maka membicarakan Sayyiduna wa Maulana Muhammad, ini ibadah yang sangat besar sekali pahalanya, karena berefek kepada penambahan apa? Tegangan keimanan, tegangan kecintaan, tegangan pengagungan. Yang mana iman, yakin, cinta, ta'zim ini dasar, kunci dasar itu. Sebelum berbicara sholat, sebelum berbicara saum, zakat, haji, sebelum berbicara itu dasar semuanya. Kepercayaan, kecintaan, pengagungan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW ini akan berefek melahirkan, menanamkan kecintaan dan juga keyakinan dan pengagungan kepada Allah. Ingat, akan melahirkan semangat di dalam beribadah kepada Allah, akan melahirkan seluruh sifat-sifat yang mulia dalam bergaul dengan Allah, dan akan melahirkan semua sifat-sifat yang mulia dalam bergaul dengan semua makhluk Allah. Loh, ada yang tanya, kenapa Nabi Muhammad dulu, tidak Allah dulu? Ya? Kenapa Nabi Muhammad dulu, tidak Allah dulu? Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apapun kebaikan kepada kita sebagai hambanya, diantaranya hidayah, dan diantaranya sekali lagi apa? Hidayah, petunjuk kepada hati kita. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala caranya menciptakan dulu wasilah-wasilahnya. Walaupun Allah ta'ala berbuat tidak perlu wasilah, tapi begitulah kehendak Allah. Allah, ingat, memberikan apapun manfaat dan madarat dengan cara Allah membikin dulu apanya? Wasilahnya, sebabnya. Sehingga di alam semesta ini diliputi dengan hukum sebab akibat. Padahal Allah berbuat tidak membutuhkan sebab, tapi Allah menakdirkan, menghendaki bahwa segala kehidupan makhluknya dengan hukum sebab akibat. Nah, maka secara hukum sebab akibat kita bisa mengenal Allah tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah tetap wasilah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Kita bisa tahu bagaimana cara ibadah kepada Allah, hukum-hukum Allah, perintah Allah, larangan Allah,
janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, semua berita-berita dari Allah. Ingat, tetap dalam hukum sebab akibat, tetap yang pertama kita menerima dulu dari siapa? Yang keras, Rasulullah SAW. Tapi kita juga yakin seyakin-yakinnya bahwa hakikatnya dari siapa? Hakikatnya oleh siapa? Hidayah dari siapa? Ilmu dari siapa? Yang menciptakannya siapa? Yang mengatur segalanya siapa? Yang mengutus Rasulnya siapa? Yang menurunkan wahyunya kepada Rasulnya siapa? Kan? Itu berbicara hakikat. Buya sedang berbicara apa? Hukum sebab akibat. Ya? Bahkan sebab akibat yang paling dekat dengan kita adalah kita mendapatkan hidayah dari Allah lewat ulama yang mengajarkan kepada kita tentang hidayah dari Allah. Kenapa? Karena tidak tiba-tiba orang duduk tiba-tiba nggak pernah ketemu sama orang yang berilmu lalu tiba-tiba tahu Allah, tiba-tiba tahu apa yang diperintahkan oleh Allah, tiba-tiba tahu hukum-hukum Allah, tiba-tiba tahu cara ibadah kepada Allah. Ya kan? Tidak begitu, tidak begitu. Walaupun bagi Allah bisa-bisa saja, gampang-gampang saja, tapi dalam kebiasaan Allah, sunnatullah, adat Allah, dan Allah Ta'ala memberikan hidayah, dan memberikan kebaikan, manfaat, hatta dengan madarat sekalipun, semuanya dengan sebab-sebabnya dulu yang lebih dulu diciptakan oleh Allah. Eces, jelas? Jelas tidak? Yang memberikan rizki kepada kita siapa? Apakah kita menerima langsung dari Allah? Dari mana? Dari faktor penyebab. Ada manusia, ada binatang, kan? Bahkan kita terima dari tumbuh-tumbuhan. Lalu kan, tumbuh-tumbuhan ini bukan Tuhan. Yang kita makan ya, tumbuh-tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, air dari tanah atau dari langit, gitu kan? Dari atas nih, dari awan nih. Loh, ini yang menjadi faktor penyebab. Padahal hakikatnya dari siapa? Dari Allah. Dapat rizki dari suami juga dapat rizki, ya kadang kerja, kadang juga tidak kerja, lalu tiba-tiba ada yang ngasih, kan? Ada dari warisan atau ada yang hadiah dan sebagainya. Tapi yang jelas itu semua faktor penyebab, bukan Tuhan. Bener nggak? Kita tahu itu, tahu ini juga tentu ada sebab. Karena ada yang memberitahu, gitu kan? Itu ini, gitu kan? Pahami oleh kita semua. Pahami oleh kita semua. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Oke. Allah. Namun di sini dalam hal pengetahuan akan berbeda antara pengetahuan yang hasil pemikiran, ada pengetahuan yang murni pengetahuan datangnya dari Allah lewat Rasulnya. Bedanya apa? Bedanya bahwa pengetahuan yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasulnya, tidak mungkin kita manusia yang bukan rasul bisa berpikir sendiri untuk menghasilkan hidayah.
nggak bisa. Untuk menghasilkan ilmu itu nggak bisa. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang di luar, yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Maka nah, otak ini bisa kan, berpikir, ingat, dan bisa menghasilkan pengetahuan-pengetahuan. Tapi tetap ini juga dengan faktor penyebab banyak kan. Cuma bedanya kalau wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada Rasulnya tidak bisa diproduksi oleh otak siapapun. Semua Rasul tidak pernah memproduksinya. Semua malaikat, hatta malaikat Jibril alaihissalatu wassalam tidak pernah memproduksinya. Malaikat hanya diutus oleh Allah menyampaikan wahyunya. Hidayah ini ilmu kan? Para Rasul hanya menerima. Masuklah ke dalam hati para Rasul kan? Maka hadirlah wahyu Allah pada hatinya para Rasul. Hadirlah ilmu yang dari Allah yang ada di hati para Rasul kan? Ingat, ini seluruh ilmu Quran itu hadir di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasul tidak bisa begitu, nggak dibegitukan prosesnya oleh Allah. Selain para Rasul mau tidak mau harus kan belajar kepada Rasul untuk mengenal ilmu Allah, ilmu wahyu. Kalau tidak ketemu dengan Rasul, ya harus ketemu dengan sahabat Rasul yang menerima ilmu Rasul. Kalau tidak ketemu dengan sahabat, harus menerima, harus belajar kepada para tabi'in, yaitu murid-murid sahabat yang menerima ilmu Allah kan? Lewat siapa? Rasulnya lewat sahabatnya. Kalau para tabi'in juga tidak ketemu, ya harus belajar kepada tabi'in yang menerima ilmu Allah lewat Rasul, lewat sahabat, lewat tabi'in. Terus turun-temurun sampai ulama-ulama Allah yang terpercaya yang ada di masa kita. Maka diwajibkanlah oleh Allah mencari ilmu kepada para ulama, mencari ilmu Allah daripada para ulama. Wajib. Kenapa? Karena kalau tidak mungkin manusia bisa mengetahui ilmu Allah yang diwahyukan tanpa dengan cara seperti itu. Ingin tahu Allah harus belajar dulu ke ulama. Ingin tahu hukum Allah harus belajar dari ulama. Ingin tahu hidayah harus belajar dari ulama. Ingin tahu segala kan wahyu dari Allah kan harus dari siapa? Ulama. Maka pertemuan dengan ulama, mencari ulama adalah faktor penyebab yang paling pertama dan yang paling utama bagi siapapun yang ingin mendapatkan segala kebaikan dari Tuhannya. Eces ente itu bisa ngalamun, tidak bisa dengan cara mujasmedi. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur, saya menyembah ke Sang Hyang ya Tuhan untuk mendapatkan wahyu langsung dari Tuhan. Itu bisa, gak mungkin ada wahyu yang datang kecuali Pak Wahyu. Mungkin kalau Pak Wahyu, Mas Wahyu bisa datang, nggak bisa. Khusus itu untuk Rasulnya saja. Dan untuk Rasul kan, kalau saya jadi Rasul bisa nggak kan? Bisa nggak? Oh, tidak bisa. Kenapa? Sudah ditutup kerasulan oleh Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad.
Kalau saya ada di zaman sebelum Nabi kita dulu, andai kata tongok ngalamun lah ya. Saya pingin ngelamun, boleh. Gimana gitu? Saya bisa jadi Rasul, bisa, tapi kalau Allah menghendaki, ya bisa kalau Allah menghendaki. Bagaimana teknisnya Allah menghendaki? Maka kita dari mulai lahir akan dikasih sifat amanah, sifat fatonah, sifat jujur, kan? Paham? Dari mulai lahir itu. Tapi kalau keadaannya seperti sekarang, pernah ngawadul dulu, kan? Pernah apa? Pernah melakukan maksiat dulu sekecil apapun, walaupun maksiat hati sedikit apapun, pernah dolim dulu kepada sesama, kan? Oh, tidak bisa sampai kapanpun, karena Allah tidak mengangkat seseorang menjadi Rasul kecuali dijaga dulu oleh Allah dari semenjak lahirnya dari melakukan dosa, dari melakukan yang makruh, kan? Dari melakukan kezaliman kepada sesama, dari melakukan ketidakadilan, gitu kan? Dari dusta, dari ngomongin kejelekan yang lain, macam-macam. Hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai lahir di masa kecilnya pernah terjadi bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Lalu saat itu anak-anak pada membawa batu. Kalau bawa batu itu biasanya baju dibuka, lalu disimpan di pundak di sini untuk menahan batu. Itu kebiasaan orang Arab. Ketika anak-anak lain pada bawa batu begitu, Sayyidina itu Abu Thalib melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok Rasulullah bajunya tidak dibuka. Lalu ditanya oleh Sayyidina Abu Thalib, ya Muhammad, kenapa kamu baju tidak dibuka? Dan, wahai paman, dan, ada yang bicara sama saya, auratak, Muhammad jaga auratmu, Muhammad jaga auratmu, sehingga tidak pernah terlihat auratnya. Allah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil kok, di masa kecil. Jangan dianggap anak-anak biasa masa kecil suka kencing di mana saja, kan? Bahkan kalau kita kan sampai tua juga suka gitu kan? Dipipir kecewer, buka sleting kecewer, gitu kan? Pinggirin mobil kecewer, gitu kan? Tuh, ada gitu. Bari nangtung, bari nyangegang, gitu kan? Itu siapa? Kita. Mata kita mah mustahil jadi Rasul, ngeus lah. Berang jadi umat ke untung orang. Kenapa? Ada orang mesti kadaluarsa. Sekadaluarsa orang. Pamohalan. Nah. Maka setelah kerasulan Nabi kita sampai hari kiamat, sehebat apapun, sebersih apapun, semulia apapun, tidak ada yang bisa jadi Rasul. Walaupun jadi wali setinggi-tingginya, tetap tidak sampai kepada pangkat kerasulan. Masya Allah. Allah. Disinilah yang menjadi faktor penyebab kenapa kita harus mencari ilmu dari ulama. Karena tidak mungkin kita menerima dari Allah langsung. Karena kan di alam sebab akibat tetap harus lebih dulu kita menerima ajaran dari ulama. Kan? Walaupun hakikatnya tetap ajaran dari siapa? Dari Allah. Eces ente kan? Maka keyakinan kepada Rasul, kalau ingin yakin kepada Allah, sing yakin heula ka Rasul gerak. Kalau ingin yakin kepada Allah yang sempurna, sing yakin dulu kepada Rasul. Kenapa banyak cerita hati ini ada ragu kepada Tuhan? Sebetulnya ragunya kepada Rasul. Tanpa disadari sebetulnya ragunya kepada Rasul. Andai kata
full keyakinan kepada Rasul, pasti segala yang diucapkan oleh Rasul akan diyakini. Kata Rasul begini-begini tentang Allah, pasti langsung yakin. Kenapa? Karena hati sudah yakin full kepada Rasul bahwa beliau utusan Allah, mustahil bohong. Eces ente? Jelas ente? Pahami? Kan? Setelah kita tahu dari Rasul kepada Allah, kan? Ingat, setelah kita yakin, ingat, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kita akan tahu kepada Allah, akan yakin kepada Allah, kita akan cinta kepada Allah. Nah, setelah itu baru kita mengedepankan Allah segalanya. Ingat, mengedepan Allah segalanya. Tapi setelah kita tahu Allah dari siapa? Dari Rasul. Kalau alam sabab tetap harus yakin dulu kepada siapa? Kepada Rasul bahwa ini utusan Allah. Karena tidak bisa langsung mengenal Allah tanpa dikasih tahu. Jelas tidak? Kalau sudah tahu kepada Allah dari Rasul, gitu kan? Sudah yakin kepada Allah dari Rasul, cinta kepada Allah dari Rasul, ingat, maka segalanya harus, ya kan? Nomor satukan itu adalah Allah. Orang sebelum tahu Allahnya mesti Rasul dulu yang harus diketahui. Dan Rasul dulu yang harus diketahui, mau tidak mau. Rasul dulu harus dipercayai. Maka dalam alam sebab akibat, mana yang lebih dahulu dipercayai, Allah apa Rasul? Rasul. Mana yang lebih dulu dicintai, Allah apa Rasul? Rasul. Mana yang lebih dulu diagungkan, Allah apa Rasul? Rasul. Setelah yakin bahwa ini utusan Allah, cinta kepada Rasul, mengagungkan Rasul, pasti segala yang diajarkan oleh Rasul akan dipercaya sepenuh hati, dicintai sepenuh hati, diagungkan sepenuh hati. Nah, dan ajaran pertama dari Rasul adalah mengenal Allah. Percayalah setelah itu kita kepada Allah. Yakinlah setelah itu kepada Allah, cintalah setelah itu kepada Allah, mengagungkanlah hati ini kepada Allah, maka segalanya jadi Allah. Jelas tidak? Ini proses ya yang harus diketahui oleh kita dan harus disadari, kan? Sehingga kita tahu jalur hakikat dan jalur sebab akibat, harus tahu. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hal. Ya Ali, adibu auladakum bi thalathi khisal. Ali, didik anak-anak kamu kepada 3 perkara. 1, hubbi nabikum. Bagaimana anak-anak kalian agar cinta duluan kepada nabimu, kan? Tidak kepada Tuhanmu, kepada nabimu. Kenapa? Anak-anak kan tidak tahu siapa-siapa, tidak tahu Tuhan, tidak tahu Rasul, tidak tahu apa-apa, namanya juga anak-anak, ya kan? Tapi kalau kepada Nabi sudah cinta, segala yang disabdakan oleh Nabi akan dicintai pula, akan dipercaya semuanya. Dari situlah masuk hidayah dari Allah melalui Rasul. Kenallah kepada Allah, cintalah kepada Allah, mengagungkanlah kepada Allah, akhirnya taatlah kepada Allah, kan? Maka taulah bahwa Allah hakikat, bahwa Rasul adalah wasilah. Ente jelas ente, gitu. Maka penting sekali kita yang masih awam kepada Rasul, ingat, mengenal Rasul, karena dalam alam sebab akibat, untuk bisa yakin kepada Allah harus yakin dulu kepada Rasul. Ingat,
Ada yang bertanya begini pertanyaannya, Buya, kenapa orang Yahudi Nasrani kan sudah yakin kepada Allah, kan? Itu kan duluan yakin kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan kebalik. Nasrani dulu, Yahudi dulu, ahlul kitab sudah yakin katanya kepada Allah, tapi tidak yakin kepada Nabi Muhammad. Nah, ini bagaimana? Ketahuilah, jawabannya mereka itu kan, satu, justru karena mereka tidak benar kepercayaannya, kecintaannya, pengagungannya kepada Rasul mereka. Andai kata mereka percaya penuh, yakin penuh, cinta penuh, pengagungan penuh kepada Nabi mereka, baik Nabi Musa atau Nabi Isa, pasti mereka akan iman penuh kepada Nabi Muhammad. Karena yang diajarkan oleh Nabi Musa, Nabi Isa diantaranya adalah beriman, mencintai, mengagungkan Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Maka mereka pasti iman kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Dan ini jelas buktinya dalam Quran, kan? Dalam Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum walakinna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Allah menyatakan orang-orang yang kami telah kasih Alkitab Taurat, Alkitab Injil, mereka ya'rifunahu, mengenal persis kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, kan? Mengenal persis, ingat, kama ya'rifuna abnahum, seperti mereka mengenal kepada anak-anak mereka sendiri. Coba kenal kepada anak mereka sendiri, kan? Maka berimanlah mereka kepada Nabi Muhammad, cintalah mereka kepada Nabi Muhammad, mengagungkanlah mereka kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad sekian ribu tahun lagi kelahir, seperti yang difirmankan oleh Allah dan dalam ayat yang sering Buya sampaikan, dan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala a aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ayat ini menyatakan bahwa semua nabi dan rasul dan umatnya masing-masing sudah diambil perjanjian oleh Allah, harus beriman dengan sesungguhnya, alias juga harus mencintai dengan sesungguhnya, alias juga harus mengagungkan dengan sesungguhnya, dan harus membela dengan sesungguhnya kepada nabi akhir zaman, Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan semua sudah berikrar, bersyahadat sama semuanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semuanya. Ingat, makanya kalau mereka imannya full kepada rasulnya, tidak mungkin mereka meragukan kepada kerasulan Nabi Muhammad, ya kan? Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi mereka membohongkannya mereka kepada kerasulan Nabi akhir zaman, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, justru karena iman mereka, cinta mereka, pengagungan mereka kepada Rasul masing-masing tidak benar. Kalau yang benernya pasti iman, kan? Karena mereka tidak benar, yang kesini-sininya nih, yang kesini-sininya, maka tetap mereka dihukumi sebagai kafir, kan? Dihukumi sebagai kafir karena apa sih? Di antara yang menjadi sebab, satu, karena mereka mengingkari kepada rasulnya masing-masing. Andai kata mereka tidak mengingkari, pasti iman kepada Nabi akhir zaman.
karena hatinya mengingkari kepada nabinya masing-masing, kan? Atau meragukannya, maka mereka tidak iman kepada nabi akhir zaman, kan? Maka mereka tidak imannya mereka kepada rasulnya jadi kafir. Tidak imannya mereka kepada nabi akhir zaman karena keraguannya dan tidak imannya kepada rasulnya, akhirnya menjadi kafir, bertumpuk sebab-sebab kekufurannya. Tuh eces teu jelas teu eces teu. Nah, lalu pertanyaannya lagi, kan mereka mengenal Allah, kenapa disebut mereka meragukan kepada rasulnya? Buktinya mereka mengenal kepada Allah Ta'ala, kan? Ketahuilah bahwasanya mereka mengenal kepada Allah hanya pengakuannya saja. Sesungguhnya mereka tidak benar keimanannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah, pengagungannya kepada Allah, karena tidak benarnya iman mereka kepada rasulnya. Ingat, pahami, andai kata mereka, kan, iman kepada rasulnya dengan benar, cinta dengan sepenuh hati, mengagungkan sepenuh hati, pasti iman kepada Allah Tuhannya, pasti mencintai Allah Tuhannya, pasti mengagungkan Allah Tuhannya. Kalau mereka benar mencintai Allah Tuhannya, pasti mereka iman kepada nabi akhir zaman sebagai rasul. Jadi bertumpuk nanti, ya kan? Penyebab, faktor penyebab kekufurannya jadi bertumpuk. Pahami oleh kita semuanya. Sebetulnya ini hal yang lumrah dalam hubungan sebab akibat. Orang yang cerdas pasti akan langsung menangkap apa yang Buya jelaskan, kan? Beda dengan orang yang agak tulalit. Kalau agak tulalit susah Buya juga ngobrolnya. Ya. Allah. Nah, sudah. Jadi kesimpulan kita umat Islam, apalagi yang belum tahu, anak-anak yang baru hijrah istilahnya ya, betul-betul harus mengetahui dengan sebetul-betulnya kepada sosok junjunan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaannya, kesempurnaannya, dengan ingat keterpujiannya, keunggulannya dalam segala kebaikannya, mukjizat-mukjizatnya, sifat-sifat kerasulannya harus tahu. Bukan sekedar begini, Rasul amanah, bukan begitu. Amanahnya Rasul dalam hidupnya seperti apa sih? Kejujuran Rasul dalam hidupnya, ceritanya, kisahnya, hikayatnya seperti apa sih? Kecerdasan Rasul itu saya pengen tahu seperti apa sih? Nah, ini yang perlu diungkap supaya tertanam kepercayaan kepada Rasulullah, kecintaan kepadanya, takziman kepadanya. Kalau sudah tertanam, apapun yang dibicarakan oleh Nabi pasti akan dipercayai dengan sepenuh hati dan diagungkan dan dicintai, kan? Nah, otomatis pengaruhnya iman kepada Allah akan mantap, cinta kepada Allah akan sempurna, kan? Pengagungan kepada Allah akan sempurna, ketaatan kepada Allah juga akan mantap. Ingat, kan? Kenapa? Asalnya tadinya percaya penuh, cinta penuh, takdim penuh kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iman yang seperti ini prosesnya sulit bisa digoyang. Kalau iman kepada Allah tapi kepada Rasul kurang mengenali, bahkan kepada Rasul ada sisi miring-miring, kan? Maka iman seperti ini gampang sekali copotnya, naudzubillahi min
dzalik, maka pantas mengagung-agungkan maulid Nabi, mengungkap kebesaran Nabi akan berefek mati husnul khotimah. Artinya keyakinan, kecintaan di dalam hati ini baik kepada Nabi maupun kepada Allah akan tetap hadir dalam hati hatta di waktu sakaratul maut. Bakal pageh dina ati teh. Tapi kalau kita ngaku kepada Allah ya, kayak yang iya, tapi kepada nabinya kurang, kan? Kurang penghormatannya, kurang pengagungannya, kurang kecintaannya. Iman seperti ini akan gampang copotnya. Terjadinya banyak yang mati su'ul khotimah ya gara-gara itu. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ya kumpulan kita seperti ini, khususnya yang sekarang ini, berefek melahirkan kesempurnaan keimanan kita, kecintaan kita, pengagungan kita, ketaatan kita kepada Allah dan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada segala perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidin nabikal karim fa'afidh alaina bi barakatihi libasal izzu wa takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawwina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik binabikal mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar kafir anna dhunuba wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wahrusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yassiri amalina fil ilan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal aful ghaffar ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan, dan sekarang jadwal terus ke mana? Ke Nangkot. Ayo gerana Rangkot. Jadi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.